warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, namaku Giza Naura Safitri Siswaningrum dengan NIM 23 10 10 50 1636 dari kelas 01 SMJK 008 dan ruang kelas 208 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Seperti di judul yang sudah kalian lihat, di video ini aku ingin mereview atau membahas suatu film yang baru-baru ini keluar berjudul Petualangan Sherina Kedua. Film yang dirilis pada tanggal 28 September 2023 ini bergenre musical, komedi, laga, dan juga petualangan di Indonesia. Film ini juga merupakan sequel dari film Petualangan Sherina yang pertama yang rilis pada tahun 2000 silam. Film yang disutradarai oleh Riri Riza, diproduseri oleh Mira Lesmana, dan ditulis oleh Jujur Prananto, Viraina Munaf, dan Sherina Munaf, menceritakan tentang Sherina yang sudah beranjak dewasa dan bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi. Pada awalnya, Sherina ditugaskan untuk meliput sebuah agenda bertajuk World Economic Forum di Davos, Swiss. Namun, tidak disangka agenda tersebut dialih tugaskan ke tim lain. Dan Sherina ditugaskan untuk meliput sebuah organisasi penangkaran satwa yang dilindungi yang terfokus pada satwa langka orangutan di Kalimantan, yaitu OWCAL. Tidak disangka Sherina bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, yaitu Sadam yang diperankan oleh Derby Romeo yang bekerja sebagai project manager di OWCAL. Namun ternyata agenda kali ini tidak semudah itu. Mereka juga harus berhadapan dengan kolektor satwa langka yaitu Ratih yang diperankan oleh Isyana Sarasvati dan juga Shailendra yang diperankan oleh Chandra Satria. Mereka juga memiliki anak buah yang bernama Dedi yang diperankan oleh Randy Denista, juga Pinkan yang diperankan oleh Kelly Tandiono yang bekerja sebagai bodyguard atau tangan kanan dari Ratih dan Shailendra. Misi penyelamatan orangutan ini menguji persahabatan juga kekompakan mereka agar para pemburu liar ini bisa segera ditangkap. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai ya. Pokoknya pastiin, jangan sampai telat ntar jam 2 kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Ada perubahan penugasan. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Apa kabar, Sher? Astaga. Selamat datang di OWCAL, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Tapi udah married. Cie, reuni nih. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Kita selalu bersama, dari kecil sampai remaja. Film yang diawali dengan nyanyian yang disuguhkan oleh Sherina tentunya yang membuat kita harus semangat untuk memulai hari nih. Film ini juga bergenre musical, jadi banyak lagu-lagu yang disisipkan selama film ini berlangsung. Jadi, jangan heran ya. Seperti yang sudah aku paparkan di awal, Sherina yang sudah dewasa bekerja sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi, juga bekerja sama dengan Aryo yang diperankan oleh Ardit Erwanda sebagai juru kamera atau kameramen. Singkatnya, tim Sherina yang dialih tugaskan untuk meliput organisasi satwa yang dilindungi, yaitu OWCAL, akhirnya setuju untuk berangkat ke Kalimantan.
Tujuan utama dari liputan kali ini adalah selain untuk melihat bagaimana Oukal ini beraktivitas, juga untuk melihat kegiatan pelepas liaran dari 2 satwa langka orangutan yang dievakuasi oleh Oukal yang diberi nama Hilda dan juga Sayu. Hilda yang merupakan betina dewasa dan juga Sayu yang merupakan anaknya akan dilepas liarkan keesokan harinya. Keesokan harinya, mereka akhirnya berangkat menuju ke dalam hutan atau tempat di mana mereka akan melepas liarkan 2 orangutan tersebut. Kegiatan berjalan dengan lancar sampai kedua orangutan itu dilepas liarkan. Mereka juga tidak serta-merta meninggalkan orangutan itu, tapi mereka juga menjalankan prosedur dengan mengawasi dengan cara men-tracking 2 orangutan itu, atau mengawasi bagaimana orangutan itu beradaptasi. Dan saat Sherina juga Aryo ditugaskan untuk segera kembali ke Jakarta, tiba-tiba saja orang yang mengawasi tracking dari kedua orangutan tersebut melaporkan bahwa dia menemukan Hilda yang sudah dibius dan juga Sayu yang menghilang. Beruntung ada seorang anak yang bernama Sindai yang diperankan oleh aktris cilik Queen Salman melihat pelaku yang membawa Sayu. Dia berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sana, tetapi tidak ada yang mendengarkan hal itu, karena mereka juga sibuk untuk merescue Hilda sebelum Hilda terbangun dan mengamuk karena melihat anaknya tidak ada. Sherina yang melihat hal tersebut akhirnya menghampiri Sindai dan mengikutinya. Sherina berjalan mengikuti Sindai dan mereka tiba di tempat di mana para penculik Sayu itu berada. Sherina berusaha mengambil kembali Sayu, namun sayangnya dia ketahuan. Sadam yang mengetahui kalau Sherina tidak ada di tempatnya, lantas mencari Sherina dan menemukan kalau Sherina sedang mengejar pelaku yang menculik Sayu, dan dia juga sudah terpencar dengan Sindai. Para penculik tersebut lolos dan juga kabur menuju markas mereka. Sindai yang diam-diam mengikuti mereka menelusup masuk ke dalam mobil yang mereka gunakan. Sherina dan juga Sadam yang tadi mengikuti Sherina untuk mengejar para penculik itu menemukan markas mereka. Tetapi sayangnya mereka juga lolos kali ini. Sherina dan juga Sadam dijebak dan dikunci di dalam sebuah gudang. Selama semalaman mereka terjebak, Sherina dan juga Sadam membuat perangkap agar mereka bisa lolos dari para anak buah yang menculik Sayu. Dan saat mereka terjebak, mereka banyak bernostalgia atau mengingat kembali kenangan pada saat mereka masih bersama nih. Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu. Iya. Kenapa? Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosya. Di pagi harinya, setelah mereka menjalankan rencana untuk menghadapi para anak buah penculik itu, Sadam dan Sherina berhasil lolos. Mereka mendapati kalau para penculik itu kabur menuju sebuah pangkalan untuk bertransaksi dengan atasannya. Mereka akhirnya langsung menuju ke pangkalan tersebut. Sindai yang menelusup masuk ke dalam mobil penculik itu berusaha untuk membawa kabur Sayu, tetapi pada akhirnya dia ketahuan dan ditangkap. Mereka berada di pangkalan tersebut adalah untuk menunggu atasan mereka untuk mengambil Sayu. Sherina dan juga Sadam yang langsung menuju ke pangkalan mendapati Sindai yang dibawa paksa oleh seorang wanita dan juga Sayu yang ada di tangannya.
Sherina langsung mengambil kembali Sayu dan menyelamatkan Sindai. Sherina yang menghadapi wanita itu sendirian diancam. Sadam yang melihat hal itu tidak bisa diam saja. Dia berusaha untuk bernegosiasi dengan wanita itu dan wanita itu menginginkan Sayu. Pada akhirnya Sadam menyerahkan Sayu kembali kepada wanita itu dan Sayu berhasil dibawa kabur oleh wanita itu dengan menggunakan kapal. Sherina dan Sadam bertengkar karena kekeras-kepalaan Sherina. Dan akhirnya Sherina harus kembali ke Jakarta. Sesampainya Sherina di Jakarta, Sherina mencurigai seseorang yang diduga adalah penculik Sayu. Dia meminta kepada atasannya untuk mengusut kasus penculikan orang utan tersebut. Dan di malam harinya, Sherina pergi ke tempat pesta anniversary dari Ratih dan Shailendra dengan menyamar sebagai tamu undangannya. Tak disangka Sherina bertemu dengan Sadam di sana. Sherina meminta maaf kepada Sadam atas kekeras-kepalaannya pada hari itu. Mereka masuk bersama dan mulai mengawasi jalannya acara pesta tersebut. Sherina dan Sadam menyelinap masuk ke bagian dalam rumah dan mereka mendapati bahwa Sayu sedang terkurung di dalam sana. Tetapi tiba-tiba Ratih datang bersama dengan teman-temannya juga bodyguardnya Pinkan. Sherina dan Sadam akhirnya harus berlawanan dengan Pinkan, tetapi mereka berhasil mengalahkan Pinkan dengan cara mengurung Pinkan ke dalam kandang kucing yang sangat besar. Dan akhirnya polisi datang menangkap Ratih, juga Shailendra dan beberapa orang lainnya yang melakukan pemeliharaan atau perdagangan terhadap satwa langka yang dilindungi. Film ini berakhir dengan berita yang mereka liput selama ini. Juga Sherina dan Sadam yang sedang pergi berlibur berdua menepati janji yang mereka buat pada saat mereka terkurung waktu itu. Oke, sekian review film atau pembahasan film tentang Petualangan Sherina 2. Komen kalian gimana? Film ini approve untuk ditonton atau tidak? Komen aku, film ini approve untuk ditonton sih, karena untuk semua kalangan usia juga. Jadi dari dewasa, remaja, anak-anak itu bisa menonton film ini gitu. Dan kelebihannya juga menurut aku membuat kita merasakan ikut tumbuh bersama dengan karakternya dan membuat kita juga bernostalgia bersama gitu. Tetapi kekurangannya menurut aku sih di efek CGI-nya yang kurang smooth dan juga adegan laganya yang terlalu koreografer. Kalau itu menurut aku pribadi ya. Komen kalian, kelebihan dari film ini apa? Boleh kalian tulis di komentar ya. Dan favorit scene aku itu tentunya saat Ratih dan Shailendra tertangkap. Itu benar-benar puas banget akhirnya mereka tertangkap gitu. Dan juga mungkin saat mereka sedang bernostalgia bersama di saat mereka terkurung. Itu favorit scene banget sih. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.